Dia udah terus. Oke, Bima, makasih Bima. Oh, aku kan memang udah bawa ya. Bima, oke. Terima kasih. Oh jadi benar yang dibilang Ali di grup kelas itu kalau yang mencuri uang kas kelas kita itu si Aldo. Iya, katanya ada bukti screenshot chat itu. Aku juga heran kenapa akhir-akhir ini dia jadi diam. Kalian lagi ngomongin itu ya? Kata aku sih jangan gampang percaya sama screenshotan, bisa jadi itu hoax. Lagian ya, kalau kalian nggak yakin 100%, mending jangan ngomong sembarangan deh. Screenshotan itu gampang banget kalau dipasang. Ya, nggak usah bahas yang belum pasti. Fokus aja ke proyek kita. Woi, coba lihat grup kelas. Ini pesannya udah nyebar ke semua orang loh. Ini udah keterlaluan sih, aku pasti tersinggung. Sumpah sih komentarnya parah banget. Ini udah nggak bercanda lagi, namanya ini cyberbullying. Kalian lihat kan akibat debut tanpa bukti. Halo. Tahu nggak? Kemarin kan aku habis dari uang dulu. Aku bantuin Burani beresin meja kerjanya. Nah, ternyata uang kas kelas itu ada di dalam tumpukan map tugas kita. Katanya dicuri. Enggak, ternyata itu salah letak. Burani bilang kalau dia nggak sengaja mindahin uang kas kelas itu ke dalam tumpukan mapnya pas rapat. Jadi nggak ada hubungannya sih sama si Aldo. Jadi ini benar-benar fitnah. Kita harus segera ngurusin masalah ini secepatnya. Males banget nih klarifikasi. Kasihan banget si Aldo dituduh tanpa bukti. Ya udah guys, aku duluan ya. Ya. Kalau itu teman kita, gotong royong bukan cuma soal bantuan fisik, tetapi juga membantu memulihkan nama baik dan mental korban. Kalau kita ingin membantu melalui dunia digital, kita harus bergotong royong untuk melawan berita hoax. Setuju. Aku akan bikin tulisan atau trik panjang menjelaskan fakta sebenarnya bahwa Aldo itu nggak salah. Aku bisa bantu buatkan poster digital yang berisi penjelasan dan bukti klarifikasi biar informasinya lengkap dan bisa diakses. Aku juga bakal bikin video permintaan maaf lewat TikTok ataupun Instagram karena sempat kemarin dan dulu si Aldo. Dan aku juga bakal ngajak followersku untuk lebih bijak dan cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Aku juga nyesel ikut-ikutan kemarin. Besok aku bantu kalian buat nge-share video-video yang kalian buat. Oke, bagus, mari kita hadapi masalah ini bareng-bareng. Lara, Bima, Iya. kira-kira berhasil nggak ya yang kita bikin buat si Aldo kemarin? Ya pasti berhasil lah. Kita kan udah effort kemarin. Semoga aja berhasil sih. Oh iya, aku udah lihat apa yang dilakukan kemarin. Itu artikelnya Sari, websitenya dan juga videonya Rara. Makasih ya. Kami yang harusnya minta maaf dong. Kemarin harusnya kami langsung bilang kamu, bukan malah dia. Minta maaf kami ya. Ya Aldo, aku
Untuk aku iri dengan nilai Aldo yang lebih bagus daripada aku. Aku minta maaf. Sebenarnya bersembunyi di balik layar di mana sekolah kamu. Di era global, siapapun bisa bersuara, tetapi di Pancasila mengajarkan suara kita berdasarkan kemanusiaan, jenjang beradab, serta persatuan. Belajar minta maaf ya. Nggak apa-apa, aku maaf. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Dan bagaimana kalau kita buat komunitas digital tutorial agar selain ini tidak jadi lagi? Ada solusi saranku. Aku boleh ikut, Pak? Boleh, boleh. Tapi kita makan dulu lah. Nilai gotong royong dalam Pancasila tetap relevan di era digital, terutama ketika remaja menghadapi hoaks, perundungan, dan provokasi online. Melalui perjalanan para tokoh yang awalnya terpecah karena informasi palsu, kemudian bersatu untuk memperbaiki keadaan, video ini menunjukkan bahwa empati, kerjasama, serta tanggung jawab dalam menggunakan media sosial adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan beradab. Remaja perlu membangun kebiasaan cek fakta sebelum membagikan informasi, menghindari komentar inklusif, dan menggunakan keahlian masing-masing dalam membagikan konten tersebut. Sekolah dan komunitas juga disarankan untuk membuat program literatur digital dan ruang diskusi agar siswa terbiasa berpikir kritis dan berani melawan hoaks. Dengan begitu, gotong royong tidak hanya dapat diterapkan di dunia nyata, tetapi juga di ruang maya. Sehingga tercipta budaya digital yang sehat, inklusif, dan sesuai dengan nilai Pancasila. Globalisasi membawa kita ke dunia tanpa batas, namun kita jangan sampai kehilangan jati